Speak up, talk everything. Halo semua, Shalom. Shalom. Nah, di video ini kita akan banyak memberikan tanggapan terkait dengan salah satu kasus yang bisa dibilang cukup viral ya, aku. Iya, sangat viral ya, beberapa viral. minggu ya. Dan ini banyak menuai satu perdebatan juga, dan ada beberapa yang nggak terima, beberapa pihak, terutama kita bilang masalah agama ya. Iya. Nah, ini sangat sensitif sehingga apa ya, yang seharusnya tidak ke arah agama akhirnya menjurus kepada agama terus memperluas ya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari kasus ini, kenapa kok kasus ini bisa ditarik ke agama? Karena mungkin karena pelaku-pelaku yang melakukan muncul dari satu agama yang sama. Ya, terus ada kalau nggak salah asumsi ya. Nah, betul. Kawat ini kalau teman-teman, kalau kita berasumsi bukan berdasarkan satu berita yang real atau sesuatu kepastian yang data berdasarkan data itu akan mengakibat asumsi yang mengakibatkan massa itu akan ikut gitu loh. Betul. Nah, di sini mungkin dari video ini paling tidak setiap viewers yang akan mendengarkan bisa punya pandangan secara objektif ya, menyikapi dari masalah ini. Karena sebetulnya kalau dilihat dari masalah yang terjadi, masalah ini bisa dibilang nggak harus ke agama sebetulnya. Iya, dan nggak harus di blow up seperti sedemikian rupa sehingga asumsi yang terbangun justru memecah belah. Betul. Mungkin lebih ke arah keadilan ya. Keadilan yang mungkin hari ini perlu dijelaskan, masalah hukum juga salah satunya. Karena memang gini sih kok. Kalau secara kita bilang dari pelaku dan korban, memang secara kasat mata kalau kita nggak lihat dari sisi data hukum dan lain sebagainya, cerita aslinya. Betul. Secara subjektivitas akan bisa dengan mudah ditarik ini adalah masalah agama, ya, agama, suku, ras, seperti itulah. Nah, kita mau mengajak di sini teman-teman supaya kita sama-sama berpikir objektif. Jadi di sini disclaimer dulu ya, kita akan mencoba untuk objektif, seobjektif mungkin. Dan kita membahas tentang keadilannya dari sisi korban dan juga sebagai mungkin orang-orang yang terprovokasi ya. Betul. Oke, mungkin kita langsung lihat videonya ya. Yes. Bagaimana kasus perusahaan yang terjadi. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah ada yang melihat karena kasus ini cukup viral di beberapa sosial media. Polda Jawa Barat menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah yang dijadikan lokasi retak pelajar di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan, warga desa Tangkil dan Cidahu menyampaikan penolakan kepada kepala desa. Namun permintaan untuk menghentikan kegiatan tidak diindahkan pemilik rumah. Hal ini memicu amarah massa yang kemudian mendatangi lokasi dan melakukan perusakan. Sejumlah fasilitas rusak meliputi kaca jendela, pagar rumah, kursi dekat kolam, 1 salib, 1 motor Honda Beat, dan 1 mobil R3 yang mengalami lecet luka bodi. Kerusakan ditaksir mencapai 50 juta. Oke. Ya. Gimana kalau menurut Kodan kalau melihat kejadian ini? Kalau dari yang saya ikuti berita dari sini ini, saya lihat sih ada satu informasi yang tidak valid ya antara yang terprovokasi dengan yang korban ini. Menyatakan tadi bahwa kegiatan ini sudah berulang-ulang, tempat ini retreat, terus informasi yang seperti apa yang didapatkan oleh massa seperti ini sehingga mereka menarik kesimpulan bahwa ini adalah tempat ibadah. Berarti kan ada satu hal antara pemilik dan yang memberikan informasi ini adalah kayak miskom gitu loh ya. Kalau saya ada miskom. Terus dengan adanya
salib di atas bahwa menyatakan bahwa ini gereja. Nah, saya rasa dari sini ini ada satu informasi yang benar-benar miskom ya, sehingga sampai selesainya kejadian ini terus dari pemilik tempat ya retreat ini dan dari pihak-pihak yang contohnya pemerintahan di situ terus menganggap bahwa ini adalah bukan tempat ibadah, ini adalah retreat. Terus ada akhirnya dari wali kotanya ya datang langsung sehingga memberikan memberikan satu reward, memberikan satu ganti seperti itu ya. Saya rasa ini ada satu miskom yang dimana harus dijembatani oleh polisi atau TNI yang pada waktu itu kejadian, sehingga nggak mungkin terjadi seperti ini sih. Iya ya. Kalau misalnya kita bilang ini sebagai kesalahpahaman sih, sebetulnya gini ya. Kalau menurutku pribadi aku cukup setuju sih dengan perkataan mungkin ini memang salah paham ya. Nah. Tapi bukan berarti karena ini kan jadi klarifikasi ya. Mungkin nanti kita akan tonton sama-sama juga klarifikasinya seperti apa. Memang betulnya adalah kesalahpahaman. Tapi ya kalau jangan sendiri, ya jangan langsung mengambil satu tindakan, menghakimi. bahkan kekerasan kan. Ya. Ini kekerasan dan maksudnya gini, ini kalau secara perundang-undangan ini secara hukum harusnya hukumannya berat. Karena yang pertama perusakannya bukan perusakan ringan, perusakannya ini fatal sekali. Dan menyangkut ke pribadi, mobil, motor yang harusnya tidak menjadi korban di situ. Iya, kaca tadi beberapa kaca dipecah, kursi-kursi semua, barang-barang perabot banyak dirusak. Bahkan ada mungkin kita akan lihat juga ya, ada dari mungkin pembimbingnya ya, pembimbing dari anak-anak yang sedang retreat di sana itu menyampaikan beberapa kerusakan-kerusakan yang mereka harus alami dari kejadian ini. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa kerusakan yang terjadi ini ya fatal. Terus belum lagi bagaimana mereka dengan berani menurunkan salah satu atribut keagamaan ya yang tadi diturunkan yang cukup besar dan dipakai untuk menghancurkan atribut-atribut lain. Dan ini lebih bahayanya, akan ada asumsi yang cukup kuat yang mengarahkan kepada sara pada akhirnya. Karena penggunaan atribut tadi, maksudnya gini ya, di sana pasti ada banyak perabot selain dari atribut itu. Kenapa yang dipilih harus salib itu ya? Kenapa harus atribut keagamaan itu yang dipilih? Kenapa mereka nggak memilih yang lain? Dan kalau kita lihat dari kasus itu, salib ini ada di atas gitu. Yang mana mungkin kalau orang itu memang hanya mau merusak, mungkin nggak akan ke sana, nggak sampai ke sana. Kenapa harus itu diambil? Nah, dan beberapa data juga menyebutkan bahwa salib itu terletak di belakang sebetulnya. Yang Koko justru pertanyaan besar yang beberapa minggu ini, apakah dari perizinan ini terus beberapa komunikasi antara pemilik, kalau nggak salah ini kan sudah berjalan beberapa kali ya, kalau informasi ya berjalan. Artinya ini kan berjalan beberapa kali. Kalau menurut data saya dapat itu dari Februari 2025. Mungkin kalau teman-teman ada data yang lebih akurat juga boleh diketik di kolom komentar ya. Nah, kalau menurut dari perizinan, jika memang diasumsikan dari gereja, biasanya kan ada di wilayah itu kan bimas, maksudnya bimbingan agama lebih kepada satu persatu agama. Bimas di wilayah itu. Iya, di wilayah itu ada Hindu, ada Islam, ada itu segala-sesuatunya. Harusnya kan kalau memang ini diindikasikan sebagai gereja, harusnya kan melalui dari sistem struktur dari keagamaan itu sendiri gitu loh. Kenapa kok langsung mendamprak atau memunculkan massa yang begitu besar? Itu pertanyaan saya malah. Pertanyaan besar saya di sekitar di situnya. Itu disclaimer juga buat teman-teman bahwa ini kita tidak sedang menyudutkan dari pihak Muslim ya. Tidak. Sebagai agama mungkin memang secara massa dari agama tersebut. Tapi bukan berarti kita sedang menyalahkan dari sisi agamanya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa masalah ini kesalahpahaman yang menyangkut kepada hal-hal sara. Ya kita tahu kan. Ya beberapa saat ini kan ada kejadian Israel Iran ya,
apakah ini menjadi satu konflik yang kesinambungan, tapi alangkah baiknya jika teman-teman juga tahu bahwa case by case itu harus dilihat juga dari case-nya itu sendiri. Case-nya ini dibawa ke arah perizinan, ya udah berarti perizinannya yang diurusi. Akar masalahnya gitu. Nah, itu. Oke. Tapi kita coba kembali tadi kok di video tadi kan sebetulnya kalau kita lihat nggak semua ini kan nggak semua tuh masa yang membuat kerusuhan di situ. Tapi ada beberapa pihak-pihak berwajib juga kan. Nah, ya mestinya itu ya. Karena kalau mungkin dari beberapa teman-teman juga yang sudah menonton mempertanyakan mengapa dari pihak berwajib yang sudah ada di situ kesannya hanya diam aja. Ya, dan nggak bisa apa-apa. Betul. Ya. Nah, padahal sebetulnya gini kan kalau misalkan ketika masa itu berkumpul kan nggak mungkin tanpa ada informasi kan. Iya. Nah, pasti dari pihak berwajib yang di daerah situ harus maju duluan. Ya, harusnya dia sudah punya informasi juga. Ya, membuat satu langkah awal gimana jangan sampai ini masa muncul dulu, dilakukan satu komunikasi, ya katakanlah musyawarah ya, lebih baik jangan dilakukan kegiatan itu supaya nanti masa ini yang di belakang itu entah 1 hari atau H-min mungkin saya rasa pemilik dari tempat itu mungkin akan membatalkan acara itu sendiri. Ya, atau kalaupun acara itu kan memang sudah berjalan, paling tidak kan ada antisipasi. Ada beberapa yang kita perlu garis bawah ya, beberapa kejadian massa di jalan, terus ada masa-masa yang mau demo untuk masalah pekerja buruh itu kan biasanya kan polisi dulu yang jaga lu di jalan-jalan. Ya. Sudah ada yang standby di situ. Bagaimana menjagai? Kalau memang itu kejadian seperti itu ya diurusilah kepada hal-hal yang diarah ke situ. Ya agak banyak pertanyaan ya. Ya mestinya paling nggak itu mungkin dari pihak yang berwajib yang ada di sana bisa melakukan tindakan preventif. Ya lebih dulu lah ya. Ya maksudnya sebelum dari masa itu terjun di situ, dari pihak berwajib bisa mencegah supaya nggak terjadi kekerasan lebih dulu, dan mungkin pihak berwajib bisa masuk lebih dulu ke tempat itu, diskusi. Karena kalau sudah terjadi satu konflik agama itu sensitif loh, Yuk. Betul. Sensitif agama, jangankan Kristen sama Islam, di beberapa tempat di Maluku, di Bali, di beberapa tempat gitu kan, konflik kalau sudah menyangkut agama, sudah menjalar kemana-mana ini nih. Lah ini sebelum ke situ kan mending kan ya seperti tadi ada diusahakan lintas agama. Lah lintas agama inilah yang mungkin dari awalnya sebelum kejadian ini mungkin dari RT RW, jika memang saya dengar kan nggak setuju dikasih warning pemilik tempat tapi tetap dilakukan. Lah ini kan harusnya berarti ada satu urusan yang lebih ke next level gitu loh. Kalau memang dari RT RW nggak bisa, berarti harus menuju ke penegak hukum. Nah, penegak hukum ini yang harus ke tempat yang penyewa ini. Mendingan ini dibatalkan. Mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Oke. Ya itu. Jadi ya sebetulnya kasus-kasus seperti ini bisa dicegah ya. Harusnya tuh bisa ada tindakan-tindakan preventif lah sebelum terjadi hal-hal yang rusuh lah seperti ini kan. Cuma ada beberapa hal ini kok. Mungkin ini sebetulnya salah satu pembahasan yang sensitif ya, pertanyaan yang cukup sensitif lah. Kita bilang antara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Ya ini teman-teman kita nggak secara maksudnya bukan bicara tentang agama seperti apa, tapi pasti kan akan ada asumsi yang seperti itu. Apalagi kita katakan ada beberapa peristiwa ya. Saya sempat beberapa kali cari data juga, ada peristiwa di daerah ya kita bilang Indonesia aja lah. Indonesia kita nggak usah bilang daerah secara spesifik ya. Yang mana sudah cukup banyak terjadi dari agama tersebut yang bersangkutan, pelakunya sama dan korbannya pun juga dari agama yang sama, gitu kan. Nah, apakah
mungkin juga karena faktor dari mayoritas dan minoritas ini yang bisa membuat aparat yang berwenang ini, pihak yang berwenang kalah ini suara atau kalah bertindak. betul. Beberapa kejadian dari mayoritas minoritas ini sekali lagi beberapa yang saya temui atau beberapa kasus case by case itu juga sama. Kalau memang ada satu hal mayoritas minoritas itu pasti ada sesuatu yang namanya sebelum itu terjadi. Pasti ada. Nah, sebelum itu terjadi mayoritas minoritas kita nggak bisa nutupi itu memang ada. Itu memang ada. Itu memang ada. Mau di agama, mau di pekerjaan, mau di apapun itu pasti ada. Pasti terjadi. Pasti terjadi mayoritas dan minoritas. Yang jadi mau untuk membuat segala sesuatu jangan sampai terjadi ini itu. Alangkah baiknya jika memang mayoritas atau minoritas ini kan ada satu komunikasi tuh. Setuju. Harus ada komunikasi. Lah komunikasi inilah yang penting gitu loh. Nah, komunikasi ini sejauh apa mayoritas dan minoritas ini saling ketemu, saling ngobrol, dan kalau memang ini bukan tempat ibadah, ya tunjukkanlah secara data, toh, Atau jika memang ini pekerjaan sesuatu mayoritas minoritas, oke, by data lagi, ya toh, bukan hanya di pekerjaan, bukan hanya ras, bukan hanya banyak tempat itu mayoritas dan minoritas itu pasti ada. Yang jadi untuk pembicaraan solusinya, alangkah harus ada pembicaraan antara mayoritas minoritas ini, pembicaraan seperti apa dulu. Setuju sih kok. Sebetulnya ya tetap bisa didiskusikan lah. Tetap bisa dikomunikasikan. Cuma gini sih kok, mungkin kalau kita ambil dari sudut pandang kita nggak bilang cuma agama ya. Tapi semua hal, di pekerjaan ada apapun, umumnya orang yang di kelompok mayoritas, mereka merasa punya wewenang, ada suara, ada suara yang kuat. Nah, itu yang membuat, ya maaf kata, beberapa dari mereka kalau ada kaum minoritas yang mungkin sedikit nggak sesuai dengan yang mereka mau, akhirnya karena mereka merasa punya wewenang, dan mereka merasa mereka berhak menindak langsung. Nah, faktor itu bisa nggak kalau misalkan dengan pemikiran atau dengan faktor seperti itu membuat akhirnya pihak yang berwenang ini pun kalah. Kembali lagi tuh, kenapa ada lembaga-lembaga, ada satu yang kejadian ini ada HAM atau hak asasi manusia, harus dibicarakan kan. Namanya juga negara hukum, namanya juga negara yang berpatokan kepada Pancasila. Nah, otomatis segala sesuatu ini harus berdasarkan komunikasi, musyawarah mufakat. Setuju. Musyawarah. Kalau segala sesuatunya informasinya bahwa pemilik rumah itu nggak bisa dibilangin bagaimana, ya jangan bertindak itu. Berarti harus ada lembaga yang harus turun tangan nih untuk apa? Mayoritas ini supaya minoritas ini ada solusi kayak gitu. Lah ini memang agak rincu lah, dalam arti rincunya begini. Kadang-kadang mayoritas dan minoritas ini karena kekurangan informasi lah. Bukan, ya itu tadi yang kembali lagi ya. Ini potong sedikit ya. Bukan karena mereka bertindak bukan karena data. Tapi karena ego. Ini dari sisi pendapatku ya. Itu yang membuat akhirnya tindakan mereka terkesan semena-mena. Ego ini pun boleh nggak saya sedikit menambahkan. Ego ini muncul otomatis dari sesuatu hal kabar toh. Yo, ini minuman. Ini pokoknya minuman yang paling enak, semuanya menyukai. Aku bilang bahwa ini semua minuman yang paling disukai. Berarti mayoritas suka minuman ini. Apakah tidak boleh saya nggak suka? Sah-sah aja. Berarti yang nggak suka ini kan minoritas. Itu lah. Masalah suka atau tidak suka. Berarti kalau kita ngomong mayoritas minoritas, masalah ngomong ego ya. Oke, aku yang paling suka. Oke, semuanya suka seperti ini. Kalau andai kata minuman ini tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihan. Masa minoritas ini akan muncul? Ya. Karena pilihan loh. Ya. Ngomongin minuman saya jadi haus. Oke kok. Kita tetap masuk di
dari kisah cerita ya, cerita story sebelum kita masuk lebih dalam ke kronologinya. Karena kita akan bahas dari kronologi beberapa bulan sebelumnya juga ya. Tapi sebelumnya kita coba tonton nih kok. Ada sudut pandang lain dari Bu Rita. Nah, menarik. Saya mau itu. Yang mengalami sendiri waktu itu bersama dengan anak-anak yang sedang retreat di sana. Nah, ini juga bagus karena Bu Rita ini banyak menceritakan juga beberapa kerugian-kerugian yang mereka alami, tapi itu nggak terjadi, maksudnya nggak tercantumkan di video yang lainnya. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibarek, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya, kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang... Itu, barusan yang kita tonton itu sedikit klarifikasi atau cerita dari sudut pandang lain ya, yang disampaikan oleh si ibu ini, lebih banyak lagi kerugian yang dialami. Banyak. Dan kayak gini sih, kalau dari sudut pandangku ya, kalau kita bilang itu adalah masalah perizinan aja, nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu, karena kayak gue bisa lihat tadi ya di video, ketika anak-anak tadi sudah keluar, kalau ada satu bapak tadi dengan muka kemarahannya, bahkan ketika anak-anaknya sudah keluar, dia masih marah, maki-maki, dia masih pukul-pukul mobilnya, ditendang mobilnya dengan muka marah, emosi. Jadi ini ya mungkin kalau secara kita melihat dari ekspresinya, ego yang lebih banyak berperan di sini. Bukan logika yang mengatakan oh ini melakukan kesalahan, nggak ada perizinan dan lain sebagainya. Karena kalau itu memang masalah perizinan, tak rasa mereka akan datang tidak dengan massa. Harusnya mereka datang untuk musyawarah, ngomong baik-baik. Ini acaranya tidak bisa dilanjutkan. Betul, dan nggak perlu bawa massa juga. Dan nggak mungkin juga tiba-tiba mereka langsung melempari batu. Nah itu yang kalau dari saya sendiri melihat itu dari tanggapannya Bu Rita sendiri itu, jadi seakan-akan mereka itu datang tanpa ngobrol, tanpa ngomong, tanpa komunikasi, langsung eksekusi. Nah eksekusi dengan segala cara yang perlu. Yang sampai detik ini, yang berita nggak tahu, mungkin ada, kita berdua mungkin ada satu miss berita yang tidak tersampaikan, yang adalah begini, di mana RT RW-nya saat itu, RT RW-nya di situ, apakah sudah mengadakan satu obrolan-obrolan, apakah segala sesuatu ini sudah dibicarakan sehingga dari yang punya acara Bu Rita ini apakah tidak tersampaikan atau bagaimana? Oke, itu menarik ya, itu nanti akan ada di kronologinya sih. Nanti mungkin kita akan bacakan sama-sama ya. Kronologinya seperti apa supaya nanti ini juga lebih objektif ya. Tapi
Sebelum kita masuk ke sana, ke daerah kronologinya, sebetulnya tadi kan Bu Rita juga sudah menjelaskan bahwa ini bukan gereja. Dan Bu Rita ini teman gereja. baik dari penyewa ini loh. Nah, dan juga gini ya, kalau mungkin dari sisi orang-orang yang datang, masa yang datang ini mengasumsikan bahwa mereka sedang mau mendirikan gereja. Berasumsi ya. Asumsi, menurutku pribadi sih nggak masuk akal juga. Dasarnya apa? Iya, karena misalnya gini lah, mereka memang memasang ada yang salib besar di situ, tapi belum tentu salib Itu gereja, menunjukkan gereja. Tentu, kalaupun itu gereja, Andai kata rumahku pasang salib, apakah itu gereja? nggak bisa kan? Iya. Dan sepertinya juga nggak tentu. Kalau mungkin ada yang tinggal di daerah situ mau klarifikasi juga boleh ya teman-teman ya. Tapi menurut logika saya harusnya namanya villa ini nggak setiap minggu dipakai untuk ibadah juga. Memang ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa sudah sering diadakan retreat. Iya. Nah, tapi kan nggak mungkin setiap minggu juga harusnya. Enggak. Nah, kalau memang itu adalah gereja, pasti setiap minggu ada aktif dong, ada kegiatan aktif di situ. Jadi kalau menurutku dengan asumsi atau alasan mereka ini villa ini mau didirikan gereja, menurutku sih kurang. Dasarnya kuat, apa? Ya? Dasarnya apa? Kalau melihat dari kejadian itu, terus saya lihat gedungnya ya, bukan gereja kok itu. Jelas. Kalau aku sih lebih menggarisbawahi ini sih kok, kerugian non material sih. Kalau mungkin secara materi oke lah, masih bisa diukur ya. Ya masih ya cincai lah. Ganti rugi selesai ya, oke lah diperbaiki selesai. Mungkin butuh waktu katakanlah bulan lah, beberapa bulan semua bisa dibereskan lagi atau setahun lah ya. Tapi kalau kerugian non material yang menyangkut dengan trauma, iya shock. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Iya. Karena kalau dibilang shock, dibilang shock itu beda orang, beda karakter, beda cara menangkap dan beda untuk keluar dari move on dari shocknya itu. Saya punya teman itu hampir 5 tahun 5 tahun Oke. Dan malah ada yang sampai sekarang itu maaf kata nggak beres. Mungkin secara fisik tak lihat itu nggak seberapa, tapi secara moral itu loh, secara moral. Oke, dampaknya. Nah, jangankan gitu. Kita ngomong anak kuliah ya, anak kuliah umur berapa sih? 20-an ya? Iya, 20-an. Di tempat-tempat orang-orang kuliah banyak tuh dihujani ya, dibully, dihujani terus dengan kata-kata, dengan kekerasan itu nggak ngefeknya menimbulkan trauma yang membekas. Ingat kejadiannya yang anak gembala. Oke. Ya. Yang itu terus akhirnya bunuh diri, itu juga dibully. Dan ini lebih parahnya ini terjadi kepada anak-anak remaja yang secara umur. Saya kata ada yang masih kecil loh. Iya. Nangis ya. Betul. Nah, maksudnya gini, ini trauma yang pasti membekas di mereka. Ya. Dan jumlah anaknya cukup banyak loh. Ya bisa-bisa mereka juga mentalnya tuh. Betul. Nah, maksudnya harusnya mungkin kita bicara kemanusiaan aja lah ya. Secara kemanusiaan kalau kita melihat ini memang anak-anak yang masih remaja, tak rasa nggak perlu lah kita perlakuan sekeras itu. Anggaplah gini. Kalau kita melihat seperti ini, kalau anak-anak kita digituin kayak gimana? Gitu? Kita anak-anak mereka yang melakukan. Iya, itu anak-anak mereka bagaimana? Kalau ya itulah manusia ya. Manusia kalau sudah satu emosi kan ada omongan orang itu ngomong kayak gini. Gelas kalau sudah pecah. Ini kan gelas kan selalu ibaratkan hati orang toh. Kalau selalu kalau hati orang sudah pecah, mentalnya itu bagaimana? Sekalipun itu bisa dikembalikan, tidak akan pulih sepenuhnya. Nggak bisa. Pasti retaan-retaan itu tetap ada membekas gitu. Iya. Jadi trauma-trauma ini ya akan susah hilang. Iya. Nah, teman-teman ya perlu tahu ya, dari yang kita lakukan apapun yang kita lakukan, baik dalam keadaan fisik atau omongan itu, teman-teman harus tahu itu akan membekas kepada seseorang yang kita tuju, yang berupa ejekan, omelan, gitu. Betul. Atau itu satu kekerasan fisik. Jadi kita harus tahu teman-teman, itu ada porsi-porsinya. Apalagi menyangkut anak-anak
di bawah umur ya 17 tahunan lah, itu pasti fisik. Dan juga ini kok, selain trauma itu, ada beberapa video, mungkin kita nggak sempat klip di sini, nanti kalau ada kita coba cantumkan juga, yang menyatakan di sana bahwa anak-anak ini kan keluar dengan segera. Jadi mereka lagi games kan itu kan, mereka lagi games, barang-barang mereka ada di kamar mereka masing-masing. Ketika mereka pulang, itu sama Bu Rita tuh semua dimasukkan dalam mobil, barang-barang mereka tuh masih di sana. Dan ada beberapa sumber mengatakan bahwa terjadi penjarahan. Itu sudah terhadap beberapa barang dari anak-anak yang ada di sana. Itu sudah bukan sara lagi itu berarti ada satu tujuan-tujuan tertentu. Makanya ini kalau kita tarik sebenarnya kasusnya ini pertama rumit, dan yang kedua ini kasus yang menjalar kemana-mana. Cukup besar, cukup besar. Bukan hanya perusakan, penjarahan juga, dan berpotensi kepada sara. Ya. Nah ini tetap ya, teman-teman, kita nggak akan menyinggung terhadap agama mayoritas yang melakukan ini, tapi maksudnya ketiga hal ini hak asasi manusia terjadi. Ya, termasuk hak asasi manusia sebagai manusia sosial yang sama-sama membutuhkan keadilan, yang sama-sama membutuhkan kesederajatan ya. Betul, betul. Ya itu. Oke. Panjang lebar kali tinggi yuk. Nah, dan ini yang menarik gini kok. Kita coba lihat secara kronologi ya, secara kronologinya. Oke, teman-teman, kita akan coba lihat ya dari sisi kronologinya seperti apa nih kok. Kita bacakan ya. Yes. Bacakan aja. Pertama, ini awal mula terjadinya banyak kegiatan di villa tersebut. Jadi sekitaran dari bulan Februari itu, tanggal 17 Februari 2025 itu lumayan rutin, lumayan sering diadakan kegiatan retreat. Oke, ada kegiatan. Ya, ada kegiatan retreat. Nah, dan itu ada beberapa kegiatan yang memang cukup banyak orang yang datang ke sana. Ya, karena mungkin juga salah satunya kalau kita lihat kan kondisi villanya kan cukup besar. Iya. Nah, ini mungkin ada di sini juga menimbulkan kesalahpahaman tadi ya. Pada tanggal 30 April 2025 ini, mungkin karena juga sering diadakan retreat di sana, akhirnya dipasanglah salib besar di taman belakang. Asumsi. Muncul asumsi itu mungkin ya. Asumsi. Oke, dan memang betul. Dan dikatakan di data ini memicu keberatan warga dan laporan ke RT, MUI, dan kepala desa. Sebetulnya, katakanlah kita bilang ketika warga itu keberatan, ini langkah yang cukup bagus ya. Iya. Karena ada keberatan-keberatan dari warga yang menyampaikan hal itu. Nah, jadi asumsi kembali lagi ya, asumsi salib besar itu, dan mungkin ada di antara warga itu yang takut, wah ini mungkin pendirian gereja dan lain sebagainya. Jadi ada menyatakan keberatan di situ kan. Oke. Untuk pernyataan keberatan ini sebetulnya oke lah, nggak masalah gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita tarik dari sisi hukumnya, keadilannya nggak ada masalah juga untuk pemasangan salib besar ini. Ya, apapun itu kan dalam Undang-Undang Dasar kan bahwa bebas beragama tuh, bebas betul. Untuk menganut satu agama atau mendirikan tempat ibadah, atau di Undang-Undang Dasar udah ada tuh. Terus juga ini kan dilakukan di properti pribadinya sendiri. Properti miliknya sendiri ya. Oke. Terus kemudian ini mulai terjadi adanya protes dan mediasi. Ada mediasi loh. Ditulisnya di data seperti itu ya. Sekitaran bulan Mei sampai Juni. Berarti sudah ada mediasi yang dimana antara pemilik juga kepada kegiatan dan warga di situ. Dan warga RT RW di situ. Okay. Nah ini kok menarik, di sini tuliskan warga mempertanyakan izin kegiatan, termasuk penggunaan pengeras suara saat subuh. Itu yang perlu didetail ya. Ya. Masih kita kan juga sering mengikuti acara-acara serupa retreat, dan terasa juga speakernya pun speaker yang nggak akan menghasilkan suara yang mengganggu gitu kan. Dan saya percaya si pemilik rumah pasti akan ngomong kepada Bu Rita ini tuh, tolong jangan keras-keras. Iya. Kita berapa kali itu juga gitu. Tolong jangan ini keras-keras atau bagaimana. Akhirnya kan kita akan pakai gitar loh. Ya betul. Kayak gitu. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut ke part 2. Yes. Speak up, talk everything.